Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini seperti yang saya telah janjikan bahwa pendekatan kuliah kita lebih pada ke praktisnya, yaitu dalam bentuk tutorial dan Anda nanti bisa mempraktekkan ya. Saya mendemokan, membuat tutorialnya. Mungkin tidak semua poin-poin materi itu dipraktikkan, tetapi ada beberapa hal yang mungkin yang poin-poin penting yang akan saya coba tutorialkan dan demokan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja langsung ke slide berikutnya ya. Nah, untuk pertama saya akan mendemokan aplikasi, sebenarnya ini aplikasi biasa ya, untuk melihat picture, tapi ada beberapa fitur-fiturnya yang bisa untuk melihat atau digunakan untuk keperluan image forensik. Contohnya Pastone Image Viewer, Exif ya, yang selanjutnya ada foto forensik dan sebagainya. Ya. Oke, nanti kita langsung aja ke pembahasan atau ke demo atau tutorial berikutnya. Baik, kita akan coba untuk melihat atau menggunakan Pastone Image ya. Jadi bisa kita cari di sini. Nah, ini ya. Ini aplikasi gratis ya, sebenarnya free. Jadi misalkan kita coba untuk melihat file ini ya. Nah, di sini ada file seperti ini ya. Di sini ada misalkan kita juga bisa mengcompare, bisa melihat paling nggak ada exif filenya ya, misalkan seperti ini. Kita lihat propertiesnya ya, properties filenya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini akan kelihatan kapan ini dibuat, di grade-nya ya, atau di modified-nya. Ini ternyata pada tanggal 24 April 2006 ya, udah lama sekali memang ya. Pertama kali diambil berarti ya. Kemudian, nah ini ada pengeditan nih berarti. Pengeditan atau ada pengkopian ke harddisk saya ini ya. Pada tanggal 21 Mei 2018 ya. Dan kemudian terakhir mengakses, nah ini sekarang ya, 10 Desember ya, jam 1 malam ya. Nah, file size-nya seperti ini, security detail seperti ini. Ya, ini bisa diperlihatkan sih sebenarnya ya. Atau kita bisa mengecek yang lainnya. Nah, itu file lain juga sama seperti ini ya, misalkan seperti ini. Ini kapan sih file ini gitu ya. Nah, file ini 21 Mei sama tadi, berarti mengkopikan ya. Dan file ini diambil atau tercipta ya pada tanggal 4 Mei 2013 ya. Ini file foto ini 4 Mei 2013. Ini saya pastikan hari Jumat ya, karena saya ingat sekali ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti juga kita bisa lihat di toolsnya kita bisa lihat ada untuk mengcompare. Jadi misalkan kalau mengcompare, misalkan ada dua nih ya, foto ini dengan foto ini, kita cek dua ya, kita compare. Nah, ketika kita compare, mungkin nanti ada misalkan exif-nya, ini kapan dibuatnya, ini 16, ini sama-sama 20, ini 21 ya Oktober, ini 22 Oktober ya, berbeda ya, agak sedikit berbeda walaupun ini sama nih, berarti ininya diambil ya, di crop. Nah, di sini buat menganalisa, mengcompare, jadi nanti ada juga bisa histogramnya sedikit sekali ya, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, itu kita contoh ya, seperti ini. Jadi kita mengcompare filenya, kita compare dua file ini yang sama gitu ya. Nah, ini salah satu
aplikasinya. Atau kita juga bisa menggunakan yang namanya ini Exif ini ada semua ya, ini semua ada di Google Drive yang saya share. Nah, misalkan kita membuka file tadi apa misalkan ya, yang ini ya. Nah, ini bisa kelihatan ya, contohnya ya, image resolusinya ada softwarenya Photoshop, berarti ini editan nih, udah ketahuan editan pada tanggal 24 April ya, sama seperti tadi ya, diambil pada 17.04 nih, seperti ini ya, seperti ini. Exifnya bisa kelihatan di sini ya, opsi-opsi lainnya juga bisa kelihatan ya. Jadi ini untuk melihat kalau ini berarti kalau langsung ya raw file yang dari foto gitu ya, yang dari foto biasanya kalau tidak editan ini akan memunculkan merek atau tipe kameranya, termasuk kamera handphone ya. Nah, kurang lebih itu ya yang saya akan coba demokan. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi online, tools online untuk mengecek foto. Jadi ini nanti bisa kita tinggal mengunggah fotonya, mengupload, atau bisa juga linknya kalau dari sumber internet, bisa linknya ditaruh di sini ya. Untuk itu saya akan coba untuk mengunggah fotonya dulu ya. Fotonya dulu yang tadi aja mungkin ya. Yang tadi gitu ya, contohnya yang tadi. Kita bisa pakai contoh tadi ya. Nah, misalkan kita bisa melihat nih ya, di sini akan melihat bahwa kita upload filenya ya. Ini kita cek dulu ya sementara. Nah, ini kan fotonya. Nah, kita bisa menggunakan teknik-teknik apa di sini seperti ini. ELA itu bukan nama orang ya, tapi error level analysis. Error analysis, coba kita lihat di sini ELA-nya. Nah, jadi kalau yang namanya editan, kalau di Photoshop kan ada layer-layernya ya. Berarti ini lihat tepian ini ya. Lihat tepian ininya. Putihnya terlalu banyak ya. Berarti ini kemungkinan ada editan karena ini kalau di Photoshop kan prinsipnya layer ya. Di atas layer ditiban seperti itu. Nah, ini kemungkinan kalau putih seperti ini kemungkinan editan ya. Jadi kita bisa juga mengupload foto lain lah ya, foto lain seperti misalkan yang lain ya, contohnya yang ini gitu ya, atau file-file yang lainnya, contohnya ya bolehlah yang ini ya. Kita lihat upload filenya di sini. Ini mudah sekali ini. Ini agak. Nah, lihat ini terlalu banyak putih-putihnya dengan sini ya. Atau kita bisa pakai yang tadi lagi ya. File gambar yang analysis yang ini ya. Kita upload seperti ini. Nah, ini kan gambarnya report analysis. Lihat, kita lihat coba di sininya ya, di sininya ini syarat sekali putih-putihnya beda ya, putih-putihnya. Sementara ini kan nggak terlalu banyak nih putih-putihnya ya, yang di bab ini. Ini kalau diamati ini hampir semua putih. Karena ini apa? Karena ini hasil daripada penutupan masking layer di Photoshop. Jadi biasanya di Photoshop kan seperti itu. Nah, ini juga kelihatan sekali, ini berarti ada suatu penutupan di layar atasnya. Nah, ini berarti bisa diindikasikan editan ya.
kita bisa lihat digis datanya juga sama. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini contoh filenya atau metadatanya. Metadatanya Anda melihat seperti ini. Nah, ini software Photoshop, berarti ini editan. Kalau kamera langsung biasanya ada merek kameranya, misalnya Nikon, Go ya, dan segala macam seperti itu. Nah, ada Photoshop CS3 ini berarti ketahuan banget ini adalah editan. Kita bisa melihat di sini ya. Atau kita lihat JPEG-nya. Ini kan JPEG kan kalau kita bahas tadi 8x8 ya. Ininya matriknya. Nah, ini seperti ini. Atau coba kita bandingkan dengan misalkan yang tidak ada template ya, yang lain gitu ya. Coba saya masukkan foto yang inilah ya. Nah, yang ini. Nah, ini coba saya masukkan. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini foto seperti ini ya. Lihat. Kalau di error level analysis ya. Seperti ini ya. Kemudian, nah, ini lihat. Ini tepiannya memang ada pasti semua, tapi putihnya nggak banyak ya. Ini sama antara tepi yang ini ya dengan yang sebelah sini, yang orang sebelah sini, yang berdiri sama juga ya, sama. Tadi kan yang sebelah sininya yang nggak foto sayanya adalah putihnya banyak ya, sementara yang satunya enggak. Nah, kalau ini karena sama kayak gini, kita bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan editan, ini asli ya. Ini asli, foto ini asli, jadi bukan diedit, didekatkan. Kita lihat metadatanya. Nah, wah ini kok ada Photoshop. Nah, asli ya, tadi ada artinya tidak ada penutupan di layarnya. Ini sudah memang diedit, tetapi edit mungkin bisa ngedit di crop atau di di resize ya. Nah, jadi itu memang bukan murni seperti itu fotonya, tapi itu tidak ada penutupan atau editing di Photoshop yang tempel-tempel seperti itu. Karena tadi bisa kita lihat ya, error level analisisnya seperti ini. Ini sama ya antara ini. Kalau tadi kan di satu sisi putih, di satu sisi agak hitam seperti ini. Nah, itu untuk bisa membuktikan bahwa mengidentifikasi foto itu asli atau tidak. Ya, JPEG analisisnya juga sama ya, seperti ini. Apakah ada hidden pixelnya? Ya, nggak ada, ternyata nggak ada hidden pixel ya, yang disembunyikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Anda gunakan fotoforensik.com ya. Mudah kan? Jadi ada tools online-nya ya. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi online, tools online untuk mengecek foto. Jadi ini nanti bisa kita tinggal mengunggah ya, tinggal mengunggah fotonya, mengupload, atau bisa juga linknya kalau dari sumber internet, bisa linknya ditaruh di sini ya. Untuk itu saya akan coba untuk mengunggah fotonya dulu ya, fotonya dulu yang tadi aja mungkin ya, yang tadi gitu ya, contohnya yang tadi. Kita bisa pakai contoh yang tadi ya. Nah, misalkan kita bisa melihat nih ya, di sini akan melihat bahwa kita upload filenya ya. Ini kita cek dulu ya sementara. Nah, ini kan fotonya. Nah, kita bisa menggunakan teknik-teknik apa di sini seperti ini. ERA itu bukan nama orang ya, tapi error level analysis. Error level analysis, coba kita lihat di sini ERA-nya. Nah, jadi kalau yang namanya editan, kalau di Photoshop kan ada layer-layernya ya. Berarti ini lihat tepian ini ya. Lihat tepian ininya. Putihnya terlalu banyak ya. Berarti ini kemungkinan ada editan karena ini kalau di Photoshop kan prinsipnya layer ya. Di atas layer ditiban seperti itu. Nah, ini kemungkinan kalau putih seperti ini kemungkinan editan ya.
Jadi kita bisa juga mengupload foto lain lah ya, foto lain seperti misalkan apa namanya yang lain ya, contohnya yang ini gitu ya, atau file-file yang lainnya, contohnya ya bolehlah yang ini ya. Kita lihat upload filenya di sini. Ini mudah sekali ini. Sorry ini agak. Nah lihat, ini terlalu banyak putih-putihnya dengan sini ya. Atau kita bisa pakai yang tadi lagi ya, file gambar yang apa? Referensi yang ini ya. Kita upload seperti ini. Nah, ini kan gambarnya report analis. Lihat, kita lihat coba di sininya ya, di sininya ini syarat sekali, putih-putihnya beda ya, putih-putihnya. Sementara ini kan nggak terlalu banyak nih putih-putihnya ya, yang di bab ini. Ini kalau diamati ini terlalu hampir semua putih. Karena ini apa? Karena ini hasil daripada penutupan masking layar di Photoshop. Jadi biasanya di Photoshop kan seperti itu. Nah ini juga kelihatan sekali, ini berarti ada suatu penutupan di layar atasnya. Nah ini berarti bisa diindikasikan editan ya. Kita bisa lihat digis datanya juga sama. Nah, ini seperti ini ya. Nah ini contoh filenya atau metadatanya. Metadatanya Anda melihat seperti ini. Nah ini software Photoshop, berarti ini editan. Kalau kamera langsung biasanya ada merek kameranya, misalnya Nikon, Goh ya, dan segala macam seperti itu. Nah, ada Photoshop CS3 ini berarti ketahuan banget ini adalah editan. Kita bisa lihat di sini ya. Atau kita lihat JPEG-nya. Ini kan JPEG kan kalau kita bahas tadi 8x8 ya. Ininya matriknya. Nah, ini seperti ini. Atau coba kita bandingkan dengan misalkan yang tidak ada template ya, yang lain gitu ya. Coba saya masukkan foto yang inilah ya. Yang ini. Nah, ini coba saya masukkan. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini foto seperti ini ya. Lihat. Kalau di error level analysis ya, seperti ini ya. Kemudian, nah, ini lihat. Ini tepiannya memang ada pasti semua, tapi putihnya nggak banyak ya. Ini sama antara tepi yang ini ya dengan yang sebelah sini, yang orang sebelah sini, yang berdiri sama juga ya, sama. Tadi kan yang sebelah sininya yang nggak foto sayanya adalah putihnya banyak ya, sementara yang satunya enggak. Nah kalau ini karena sama kayak gini, kita bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan editan, ini asli ya. Ini asli, foto ini asli, jadi bukan diedit, didekatkan. Kita lihat metadatanya. Nah, wah ini kok ada Photoshop. Nah, asli ya, tadi ada, artinya tidak ada penutupan di layarnya. Ini sudah memang diedit, tetapi edit mungkin bisa ngedit di crop atau di apa namanya, di resize ya. Nah, jadi itu memang bukan murni seperti itu fotonya, tapi itu tidak ada penutupan atau editing di Photoshop yang tempel-tempel seperti itu. Karena tadi bisa kita lihat ya, error level analisisnya seperti ini. Ini sama ya antara ini. Kalau tadi kan di satu sisi putih, di satu sisi agak hitam seperti ini. Nah, itu untuk bisa membuktikan bahwa mengidentifikasi foto itu asli atau tidak. Ya, JPEG analisisnya juga sama ya, seperti ini. Apakah ada hidden pixelnya? Ya, nggak ada, ternyata nggak ada hidden pixel ya, yang disembunyikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Anda gunakan fotoforensik.com ya. Mudah kan? Jadi ada tools online-nya ya.